Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Fajar TV, apa kabar? Mudah-mudahan kabar Anda hari ini sehat dan masih dalam kondisi yang prima pastinya ya. Senang sekali saya Usparlah Haji hadir kembali di Talkshow Bicara, Makassar Bicara untuk edisi kali ini. Dan kita masih menghadirkan salah seorang anggota DPRD Kota Makassar pastinya ya. Dan tentunya di studio kami sudah hadir salah seorang perempuan yang bisa dibilang perempuan hebat ya, dan tangguh pastinya, karena ini bisa menginspirasi untuk banyak orang, terutama untuk kaum perempuan. Saya langsung menyapa beliau, ada Ibu Yeni Rahman, SSI ya, selaku anggota DPRD Kota Makassar, tentu saja di Komisi D bidang kesejahteraan rakyat pastinya. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Ya, Bu? alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk pastinya, Bu ya. Ya, Karena dari ini tadi udah harusnya nunggu jam 9, ya, jadi ada persoalan anak-anak yang harus diselesaikan dulu. oke, baik, sebagai perempuan nih, Iya, Bu ya. tetap menjadi prioritas utama keluarga. Iya, sebagai ibu rumah tangga pastinya ya. Oke, Bu. Dan pemirsa Fajar TV, Anda boleh menikmati kami selama 1 jam ke depan. Kami akan menemani Anda pastinya di Talkshow Bicara, Makassar Bicara. Dan tema kita kali ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap lanjut usia atau lansia di Kota Makassar. Untuk itu saya berbincang-bincang dengan Ibu Yeni. Bu, kalau sebelum kita masuk di tema kita kali ini, kita akan mau tahu dulu, Bu, seperti apa sih bagaimana proses DPRD Kota Makassar itu dalam melakukan fungsi legislasi dan juga pengawasan seperti itu, Bu, biar kita tahu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyapa para pemirsa yang menyaksikan kami talkshow pada pagi hari ini. Berbicara tentang fungsi kedewanan, saya pikir hampir semua kita juga sudah paham. Ini hanya sekedar penguatan saja bahwa ketika kita menjadi seorang legislator di DPRD, tentunya ada fungsi-fungsi yang harus kita ketahui dan harus kita jalankan dengan baik dan secara optimal. Yang pertama terkait masalah legislasi. Jadi legislasi ini adalah bagaimana seorang legislator harus bisa memahami tentang peraturan daerah. Ataukah misalnya karena kita melihat beberapa persoalan yang ada di masyarakat, kita menganggap bahwa kita perlu payung hukum, maka kita harus menggodok peraturan daerah itu. Jadi tentunya banyak hal yang bisa kita pikirkan, dan kita juga bisa memberikan ruang kepada orang lain, memberikan masukan kepada kita bahwa proses legislasi ini tidak hanya diinisiasi oleh eksekutif, dalam hal ini pemerintah, tetapi juga dari legislatif. Dalam hal ini kami di DPRD yang tentu saja bisa menerima masukan dari para pakar, dari akademisi, dari masyarakat umum tentunya, yang dimana kita berharap bahwa peraturan daerah yang dibuat ini untuk mengatur roda kehidupan khususnya di Kota Makassar, sehingga yang harus memberikan banyak manfaat kepada masyarakat ini dalam proses legislasi. Dan kita sebagai anggota dewan ya harus memperkaya wawasan kita, harus menambah kapasitas kita dengan banyak membaca, banyak bertanya, banyak berdiskusi sama tentu saja orang-orang yang berkompeten, karena tidak bisa dipungkiri latar belakang anggota dewan itu tidak selamanya dari hukum seperti saya. Saya bukan orang hukum, tapi saya harus tahu. Tidak boleh kita bilang saya bukan orang hukum, saya tidak bisa tahu, seperti itu. Yang kedua, dalam bentuk pengawasan tentu saja anggota dewan itu harus banyak turun dan selalu on-kan HP-nya. Begitu kita mendengar keluhan masyarakat, sebenarnya itu menjadi nilai poin penting buat anggota dewan. Dia akan kaya dengan masalah, tapi bukan cari-cari masalah ya, kaya akan masalah, karena dengan adanya masalah kita akan terpancing atau terpacu, kita berpikir bagaimana bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi pengawasan harus banyak turun, banyak mendengar.
Oke, itu dari fungsi sebagai legislasi dan juga Iya. pengawasan. Tentunya banyak yang harus dikerjakan oleh anggota dewan seperti itu Dan ya. harus banyak-banyak bersabar Harus banyak bersabar ya. mendengar Begitu. kritikan. Harus begitu Bu, karena namanya Iya. juga adalah perwakilan rakyat ya. Hujan itu hanya sedikit, 10%, 90 itu harapan. Oke, baik. Oke, Bu, ini terkait dengan legislasi, kemudian terkait dengan pengawasan seperti itu. Nah, kalau untuk merumuskan anggaran itu gimana, Ibu? Karena termasuk juga salah satu fungsi dari DPRD. Iya, anggaran DPR. juga nih salah satu yang sangat penting. Tetapi sebagai anggota dewan kita juga harus bisa memahami terkait dengan rencana strategi yang pemerintah kota ingin lakukan. Iya. Jadi kita tidak bisa ujub-ujub juga punya ide yang tentunya tidak bersesuaian dengan pemerintah kota. Ya kita harus mengikuti, tetapi bukan ikuti semua kemauannya. Kita punya apa ya istilahnya, kita punya tema atau rencana strategi ke depan Makassar itu mau dibawa seperti apa. Iya. Jadi kita lihat program pemerintah itu apa yang memang dia mau lakukan. Kita bisa juga mengujinya, apakah ini memang bisa diterima oleh masyarakat, apakah ini juga dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau program itu sekiranya dalam benak kita, dalam pikiran kita bahwa itu bisa bermanfaat, ya kita harus mensupport dalam bentuk memberikan anggaran. Tapi kalau tidak, ya kita punya hak dalam anggaran bahwa kita menolak sebuah program yang program itu tidak bermanfaat buat masyarakat. Oke, jadi semuanya tiga fungsi itu harus berkolaborasi ya, seperti itu, harus bersinergi antara membuat sebuah legislasi ataupun perda ya seperti itu, kemudian mengawasi, mengawasi mendengarkan aspirasi rakyat, kemudian itu harus butuh anggaran seperti RPJMD itu. yang paling harus dipahami, RPJMD ya, rencana pembangunan jangka panjang. Jangka panjang. Jadi kita punya start berpikir gitu. Iya. Jadi kita enak berdebatnya karena kita membuat sebuah kebijakan anggaran itu harus memang jelas apa arahnya. Oke, itu RPJMD Bu, itu tentu saja dalam lingkup legislatif dan juga eksekutif ya, seperti itu. Kayak kemarin ini baru saja dilaksanakan ya RPJMD untuk 20 tahun ke depan. Itu. Oh iya, RPJMD ya. Oke. RPJMD itu 5 tahun sekali. Oke, 5 tahun sekali. Visi misi wali kota ada di dalam. Baik, baik. Oke, kemudian bagaimana mekanisme kerja yang diterapkan oleh DPRD Kota Makassar sendiri, Bu, untuk DPRD Kota Makassar yang tentu saja ini terutama untuk bidang kesejahteraan rakyat seperti itu? Iya, tentunya banyak program-program ya yang diusulkan oleh pemerintah kota dan sebahagian besar yang kami lihat ini memang banyak berpihak juga kepada masyarakat yang kadang-kadang pada implementasinya ada beberapa hal lah yang biasa menjadi catatan-catatan kami dan itu yang tentu saja akan menjadi kritisan kami. Saya awali tadi dengan RPJMD bahwa kita harus punya satu acuan dalam membuat sebuah program. Dengan melihat RPJMD ada salah satu yang menarik menurut saya, salah satu visi Bapak Wali Kota pada waktu itu adalah bagaimana meningkatkan harapan hidup yang tinggi. Berbicara tentang meningkatkan harapan hidup yang tinggi, pastinya ini bisa kita lihat bagaimana kesejahteraan lansia. Jadi sebenarnya banyak variabel yang harus kita nilai. Apakah lansia kita di Kota Makassar ini sudah bahagia? Harus ada penelitian untuk itu. Nah, itu ada bidang tersendiri yang harusnya punya data untuk itu sehingga kita bisa mengevaluasi bagaimana tingkat kesejahteraan para orang tua kita. Lansia itu. Dan untuk melakukan pengambilan keputusan kebijakan itu untuk menciptakan kualitas pelayanan ya seperti itu Bu ya, dan yang tentu saja yang baik sekaligus untuk mensejahterakan rakyat seperti itu Bu ya. Oke, baik, sesuai tema kita kali ini Bu tentang bentuk perhatian pemerintah terhadap lansia atau lanjut usia di Kota Makassar. Nah, khusus untuk lansia dan disabilitas, untuk lansia ya. Kemudian adakah indikator yang jelas terkait warga lansia dan ini dapat terakomodasi dengan baik seperti itu Bu? Iya, berbicara tentang lansia sebenarnya peran pemerintah juga sudah cukup baik untuk itu. Ada beberapa wilayah yang punya perhatian walaupun belum secara optimal menurut kacamata saya. Jadi
yang selama ini yang dilakukan untuk lansia adalah memberikan mereka senam lansia. Yang kedua adalah memberikan asupan gizi buat mereka. Tetapi sayangnya kemarin pada saat evaluasi, mudah-mudahan saya tidak salah ingat ya, yang diakomodir untuk bisa diberikan makan oleh lansia itu hanya sekitar tidak sampai 50 orang. Ini yang kita sayangkan sekali, terlalu sedikit pemberian bantuan kepada lansia. Ini baru dari sisi asupan gizinya. Kita belum berbicara tentang bagaimana kebahagiaan hatinya lansia. Lansia ini kan yang selama ini hanya dianggap bahwa ya orang yang tidak produktif. Karena dianggap tidak produktif, jadi menjadi satu istilah apa ya? Mudah-mudahan saya tidak salah. Komunitas, menjadi sebuah komunitas yang tidak terlalu terperhatikan karena dianggap mereka adalah orang-orang yang tidak produktif. Tetapi menurut saya ini hal yang harus diperhatikan, karena salah satu visi adalah apa tadi, meningkatkan harapan hidup yang tinggi. Nah, pastinya nih harus salah satu indikatornya bagaimana kita memperlakukan lansia supaya dia memiliki semangat hidup yang tinggi gitu. Ini masih kurang menurut saya. Hanya senam lansia, padahal bukan hanya itu yang lansia butuhkan. Kita barangkali bisa bercermin dari beberapa negara ya, sempat saya lakukan dialog juga, sharing-sharing. Ini katanya, cuman saya belum langsung ke sana ya, nanti bisa diproses. Di sebuah negara di Belanda kalau tidak salah, lansianya itu diperhatikan oleh pemerintah. Diberikan apa namanya, difasilitas untuk membuat keterampilan, malah yang sempat saya dengar bahwa baju yang sudah tidak terpakai itu mereka modifikasi menjadi baju yang baik, bisa dijual. Jadi kalau seperti kita di sini sebenarnya banyak orang-orang tua kita yang pastinya memiliki keterampilan-keterampilan ya, yang tentunya mereka harus difasilitasi, misalnya merajut ya, yang selama ini kurang. Bukan hanya lansia itu hanya menjaga cucu, ya, hanya menjaga cucunya, sudah anaknya dipelihara, cucunya lagi, ya haruslah diberikan bagaimana aktivitas untuk para lansia kita. Ya syukur-syukur kalau lansia, sebelum dia lansia, dia memang seorang organisatoris, itu mereka masih punya komunitas. Yang saya lebih perhatikan sini adalah orang tua yang selama ini memang betul-betul pure sebagai ibu rumah tangga. Baik, Ibu, kita akan break dulu saja. Nah, kita ini sebentar kita berlanjut lagi untuk membahas tentang bentuk perhatian pemerintah ya terhadap lanjut usia atau lansia di Kota Makassar. Dan ini sangat menarik tadi ya Bu ya, tentang lansia ini. Dan sebelumnya kita lanjut, kita akan break sejenak dulu. Jadi pemirsa dan pendengar jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Talk Show Mak Bicara, Makassar Bicara.